Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembelajaran bahasa pemrograman JavaScript. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih percabangan atau pengkondisian pada bahasa pemrograman JavaScript. Nah, sebelumnya kita sudah membahas salah satu percabangan atau pengkondisian pada bahasa pemrograman JavaScript, yaitu if else atau else gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas apa lagi nih? Nah, kali ini kita akan coba membahas contoh lain dari pengkondisian atau percabangan pada bahasa pemrograman JavaScript. Nah, bagaimana itu? Ini dia. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pemrograman JavaScript dasar. Dan kali ini kita akan membahas percabangan atau pengkondisian bagian kedua. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa percabangan atau pengkondisian pada bahasa pemrograman JavaScript itu ada dua. Ada if, else ya, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan ada juga switch. Nah, kali ini kita akan membahas switch teman-teman. Nah, di switch itu, switch akan mengecek kondisi sekali saja, dan nilai dari ekspresi akan dibandingkan dengan nilai setiap kasus gitu. Jadi nanti akan ada beberapa kasus gitu ya, dan jika terdapat kecocokan maka blok kode terkait itu akan dijalankan. Nah, namun jika tidak ada kecocokan maka nilai default akan dijalankan ya. Seperti halnya pada if else ya, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, itu ada else yang menjadi nilai default ketika kondisi yang lain itu tidak ada kecocokan atau tidak ada yang bernilai true gitu. Nah, ini adalah contoh keyword dari switch ya. Ini di sini ada variabel angka, lalu yang akan dicek itu variabel angka diletakkan di sini ya pada blok switch, dan nanti ada kasusnya ya. Ini kasusnya 1, berarti jika angka sama dengan 1 dia akan ngapain gitu, dan ada default juga. Nah, di sini kita akan membahas keywordnya. Keyword pada switch itu ya, yang pertama itu switch merupakan deklarasi penggunaan switch dan tempat untuk meletakkan ekspresi dari pengkondisian ya. Jadi ini keyword switch. Dan ada juga case teman-teman. Nah, case ini merupakan nilai yang akan dibandingkan dengan ekspresi gitu. Jadi nilai ini akan dibandingkan dengan ekspresi yang ada di switch ini gitu ya. Jadi case ini adalah nilai yang akan dibandingkan dengan ekspresi yang ada di sini. Dan default ini merupakan ya, ini default merupakan nilai terakhir jika ekspresi tidak menemukan kecocokan dengan nilai case. Seperti halnya if else, default ini kurang lebih kayak else lah gitu. Jadi ketika case ini ya, seumpama di sini terdapat 3 case gitu ya, case 1, 2, case 3 juga. Nah, itu case ketiga case itu tidak memiliki kecocokan atau bernilai false semua ya. Jadi yang dijalankan secara default itu adalah default ini. Jika tidak menemukan kecocokan ya pada ekspresi itu dengan case-case yang terdapat pada switch ini, maka nilai terakhir yang akan dijalankan itu pada default ini gitu. Dan juga ada break. Nah, break ini digunakan untuk menghentikan blok program gitu ya. Jadi kalau di if else itu kayak buka kurung kurawal gitu kan, ada buka kurung kurawal pembuka dan juga ada kurung kurawal penutup gitu. Nah, break ini sebagai blok
buka kurung maksudnya penutup dari kurung kurawal gitu. Jadi break ini sebagai tanda aja lah kalau blok program ya itu hanya sampai break ini. Jadi ketika case 1 ini contohnya bernilai true, maka dia akan menjalankan ini kan, console log angka adalah 1. Nah lalu masuk ke break, dia keluar dari switch gitu. Tapi kalau case ini false, jadi dia loncat ke kondisi yang lain gitu. Ketika bertemu dengan break, maka blok program switch ini akan dihentikan. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Di sini teman-teman silakan buka kode editornya dan web browsernya. Di sini aku menggunakan Visual Studio Code. Kita akan buat sebuah file, mungkin switch gini aja, switch.html ini. Oke, lalu kita beri tanda seru gini, tekan enter ya untuk membuat struktur dasar dari HTML. Kita beri title switch.js gini aja. Lalu di sini kita bikin text script. Oke, di sini kita akan coba buat sebuah variabel menggunakan let ya, namanya itu angka, lalu isinya mungkin 1 aja gini. Dan di sini kita bikin switch untuk percabangannya gitu ya. Nah, di sini di dalam buka kurung key-nya atau ekspresinya gitu ya. Apa yang akan dia cek? Angka gini ya. Angka, lalu di sini value-nya apa pada setiap kasusnya gitu. Kita bikin jika angka ini bernilai 1 gini aja. Lalu ngapain? Kita konsol ya. Kita konsol angka adalah 1 gini. Lalu kita coba bikin case lagi, case kalau 2 gini ya, titik 2 gini. Lalu ngapain? console.log gini ya. Lalu di sini angka adalah 2 gini. Lalu kita berikan break, jangan lupa. Oke. Dan jika case 1 dan case 2 ini tidak ada yang cocok, kita berikan pada default ini. Contohnya console.log. Kita tampilkan angka lebih dari 2 ini aja ya. Kita save dan kita coba lihat pada web browser. Kita gunakan ekstensi live server. Oke teman-teman, jika belum menginstal ekstensi live server silakan diinstal terlebih dahulu. Lalu di sini kita coba buka inspect karena kita akan coba lihat pada menu konsol ya. Nah, di sini dia menampilkan angka adalah 1. Berarti case yang benar dia adalah ini, case 1 ya. Dan menampilkan console log adalah 1 ya. Nah, karena bertemu break, maka dia berhenti, akan keluar dari blok program switch ini gitu. Coba deh kita coba hilangkan breaknya gini ya. Kita hapus ini, kita save dan kita lihat pada menu konsol pada web browser. Nah, dia menampilkan angka adalah 1 dan angka adalah 2 ya, padahal yang benar adalah case 1 ini. Tapi kenapa kok angka adalah 2 ditampilkan juga? Karena di sini tidak menemukan break gitu. Jadi gini teman-teman, switch akan mengecek nilai dari variabel angka. Lalu di sini dicek apakah cocok dengan case 1, artinya angka apa sama dengan 1 ini ya, benar ya, maka dia akan menampilkan console.log ini. Nah, karena tidak menemukan break, dia terus berjalan. Meskipun di sini case 2, dia terus berjalan dan akan menampilkan console log angka adalah 2 ya. Setelah itu ke bawah lagi, dia bertemu break, maka akan keluar dari pengkondisiannya gitu. Jadi penting kita
menggunakan brick gini ya, sehingga kalau kita save dan kita lihat ya, ini sudah ada bricknya. Kita lihat pada konsol dia menampilkan angka adalah 1. Jadi hanya sampai di sini saja. Itu untuk case teman-teman ya. Nah, mungkin itu ya untuk pembahasan pengkondisian percabangan atau pengkondisian bagian kedua ya, dan menggunakan switch ya. Dan kalau teman-teman ingin mempelajari percabangan atau pengkondisian if else, itu ada di video sebelumnya, silakan teman-teman cek aja ya di channel ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan semangat belajar dan juga selamat belajar. Nah, itu dia teman-teman, percabangan atau pengkondisian menggunakan switch ya. Mungkin teman-teman bisa implementasikan atau teman-teman membuat project kecil-kecilan aja dengan mengimplementasikan percabangan atau pengkondisian menggunakan switch ini ya. Kalau teman-teman memiliki kebingungan, silahkan diulangi lagi videonya, atau teman-teman ketikkan kebingungan teman-teman di kolom komentar. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi